Nama saya Zaunika Rosalia dari kelas PAI 3C dengan NIM 2311074. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah fikih. Dan di sini juga saya akan membahas tentang konsep dasar syariah fikih dan usul fikih. Yang kedua itu sejarah perkembangan fikih, yang ketiga bab thaharah, yang keempat bab sholat, yang kelima bab jenazah, yang keenam bab puasa. Selanjutnya itu konsep dasar syariah fikih dan usul fikih. Syariah adalah hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim, mulai dari ibadah, keluarga, bisnis, hingga hukum dan peradilan. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak dicampuri dengan daya nalar atau ijtihad. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis. Fikih merupakan salah satu ilmu utama dalam Islam yang mengatur tata cara beribadah dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya itu ada usul fikih, adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber hukum Islam untuk menghasilkan hukum Islam. Perbedaan antara syariah dan fikih sebagai berikut. Syariah berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan perbedaan utama antara usul fikih dan fikih adalah objek kajiannya. Usul fikih kajiannya adalah dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan cara memperoleh kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ruang lingkup dalam kajian ilmu fikih terdiri dari 6 bidang, yakni yang pertama fikih ibadah, yaitu ketentuan hukum yang berkenaan dengan bidang ubudiyah, mulai dari sholat, puasa hingga ibadah haji. Yang kedua itu awal syaksiyah, yaitu ketentuan hukum yang berkenaan dengan kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, nafkah, perceraian. Yang ketiga fikih muamalah, yaitu ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli, gadai barang. Dan yang keempat yaitu fikih jinayah, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi atas tindakan kejahatan. Yang kelima itu ahlam khuluqiyah, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan etika pergaulan seseorang muslim. Yang keenam itu ada fikih siyasah, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan negara atau politik. Tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu dengan mempelajari fikih orang akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuaannya ini menyangkut kepentingan manusia agar tercipta kemaslahatan dan ketertiban dalam kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya itu sejarah perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih terbagi dalam beberapa periode penting. Dimulai dari periode pertumbuhan pada masa Nabi Muhammad selama 23 tahun yang terbagi menjadi masa Mekah atau dakwah sembunyi-sembunyi dan masa Madinah pembentukan negara Islam. Dilanjutkan dengan periode sahabat 11 Hijriah sampai 101 Hijriah yang ditandai dengan berkembangnya fikih di Irak dan Hijaz. Kemudian periode keemasan 100 sampai 350 Hijriah dengan munculnya 4 mazhab besar dan berkembangnya metodologi fikih. Setelah itu, periode kemunduran yang ditandai dengan berkurangnya ijtihad dan lebih banyak taklid. Terakhir adalah periode kebangkitan kembali yang terjadi setelah Mesir jatuh ke tangan Napoleon tahun 1798 Masehi, di mana muncul gerakan pembaruan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan hukum Islam. Adapun perkembangan fikih pada masa kontemporer yang ditandai dengan munculnya pembaruan pemahaman hukum Islam untuk merespon perubahan zaman. Kitab-kitab fikih kontemporer mulai ditulis dengan judul Masail Fiqhiyah atau problematika hukum Islam kontemporer, mencerminkan upaya menjawab tantangan modern. Istilah kontemporer berasal dari kata muasir yang berarti masa kini atau semasa, mengidentifikasikan bahwa fikih kontemporer berusaha membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan aktual dengan tetap berpegang pada prinsip syariat, namun lebih menekankan pada aspek dinamis dan pembaruan pemikiran dalam hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan modern yang belum pernah muncul sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya fikih kontemporer yang meliputi beberapa aspek penting. Perubahan sosial menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan fikih kontemporer, di mana masyarakat modern menghadapi berbagai persoalan baru yang membutuhkan hukum Islam yang relevan. Selanjutnya yaitu bab thaharah. Thaharah adalah menghilangkan hadas atau membersihkan najis kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas atau sifat sesuatu yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat atau ibadah lainnya. Adapun macam-macam air, yang pertama air mutlak, yaitu air suci dan sah untuk digunakan bersuci. Contohnya yaitu air laut, air hujan, mata air.
dan air embun. Yang kedua itu ada air mustakmal, yaitu air suci namun tidak mensucikan, contohnya air kopi, kelapa. Yang ketiga yaitu air musyamas, yaitu air yang panas karena terkena sinar matahari dan berada di dalam bejana emas atau perak. Air ini menjadi makruh digunakan untuk membasuh tubuh karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang keempat yaitu ada air mutanajis. Air yang demikian mempunyai dua kondisi yaitu sebagai berikut. Pertama, benda najis itu mengubah rasa, warna, dan bau air. Dalam kondisi ini, air tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Menurut ijma ulama, kedua air tetap dalam kemutlakannya. Dalam artian air itu tidak berubah sama sekali dari segi rasa, warna, dan baunya. Dalam kondisi demikian, statusnya tetap suci, lagi mensucikan, baik itu air sedikit maupun banyak. Bab wudu, yaitu ada rukun wudu. Yang pertama yaitu ada niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam tertib. Hal yang menyebabkan keharusan berwudu yang pertama itu ketika hendak mengerjakan sholat, yang kedua ketika hendak tawaf di Ka'bah, yang ketiga ketika hendak menyentuh mushaf. Selanjutnya itu ada tayamum. Rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama itu niat, yang kedua mengusap seluruh bagian wajah dengan debu, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Tayamum diwajibkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan untuk bersentuhan dengan air. Tayamum dapat dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi bersih. Selanjutnya itu ada mandi. Hal yang menyebabkan keharusan mandi yang pertama itu keluar mani, yang kedua yaitu haid, yang ketiga itu bertemunya dua kemaluan, yang keempat masuk Islam, yang kelima matinya orang Islam kecuali mati syahid di medan jihad, yang keenam nifas. Dan ada pun tata cara mandi wajib. Yang pertama itu berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar atau untuk memperoleh kebolehan menjalankan sholat atau semisalnya. Yang kedua itu mengucapkan basmalah. Yang ketiga itu setelah itu membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bak mandi. Yang keempat kemudian membasuh segala sesuatu kotoran dan najis yang ada di kemaluan dan tubuhnya. Yang kelima itu kemudian berwudu sebagaimana wudu melaksanakan sholat. Yang keenam kemudian menciduk 1 cidukan air lalu memasukkan jari-jari ke pangkal rambut, kepala, dan jenggot. Yang ketujuh yaitu kemudian siramkan air ke atas kepala 3 kali. Setelah itu siramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari bagian yang kanan kemudian yang kiri sambil membersihkan lakukan tubuh seperti bagian ketiak, bagian dalam telinga, alis besar, bagian belakang bokong, jari-jari kaki, lipatan-lipatan perut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu alirkan air ke seluruh bagian tersebut dan gosok tangan ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada bab sholat. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara umum sholat merupakan sebuah ucapan-ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat wajib sholat, yang pertama itu Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mampu melaksanakannya, yang kelima balik. Syarat sah sholat yang pertama itu suci dari hadas, yang kedua suci pakaian badan tepat dari najis, yang ketiga mengetahui masuknya waktu sholat. Selanjutnya itu sholat fardu itu ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun rukun-rukun sholat atau wajib sholat yang tidak boleh ditinggalkan, yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima itu ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW, dan yang ke-12 salam, dan terakhir itu tertib. Selanjutnya itu sholat sunnah. Sholat sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan ketika masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Yang kedua itu sholat rawatib, merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sudah sholat fardu. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan qobliyah, sedangkan sudah sholat fardu disebut dengan sholat ba'diyah. Adapun beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang kedua 2 rakaat setelah zuhur, yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib, yang keempat 2 rakaat setelah isya, yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Selanjutnya sholat jamak dan sholat qashar.
Salat jamak adalah mengumpulkan salat zuhur dan salat asar atau salat maghrib dan salat isya di waktu salat yang pertama yang disebut jamak takdim atau di waktu salat kedua yang disebut jamak takhir. Salat jamak takdim ialah penggabungan salat yang dilaksanakan pada waktu salat yang pertama, misalnya salat zuhur dengan salat asar dikerjakan pada saat waktu salat zuhur. Salat jamak takhir adalah salat jamak yang dilaksanakan pada waktu salat yang terakhir, misalnya salat zuhur dengan salat asar dilaksanakan pada waktu salat asar. Salat qashar adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada pada salat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan untuk salat subuh tidak ada ketentuan untuk mengqasharkannya. Demikian juga dengan salat maghrib yang berjumlah 3 rakaat tidak ada ketentuannya. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yakni kewajiban yang bersifat kolektif bagi komunitas umat muslim pada suatu tempat. Jika sebagian orang yang sudah melaksanakannya, maka sebagian lain tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menjalankannya. Namun jika seorang pun tidak ada yang mengerjakannya, maka semua orang dalam komunitas tersebut akan menanggung dosanya. Adapun tata cara memandikan jenazah, yang pertama yaitu berniat dan membaca basmalah. Yang kedua, kemudian angkat kepalanya jika ia bukan wanita hamil sampai mendekat posisi duduk. Yang ketiga, kemudian dekatkan perutnya dengan lembut, perbanyak aliran air ketika itu. Yang keempat yaitu kemudian lapisi tangan dengan kain dan lakukan istinja dengannya. Namun diharamkan untuk aurat orang yang berusia 7 tahun ke atas. Yang kelima, kemudian memasukkan kain yang basah dengan jari-jari ke mulutnya, lalu gosoklah giginya dan kedua lubang hidungnya. Yang keenam, bersihkan kedua tanpa memasukkan air. Yang ketujuh, kemudian lakukan wudhu pada mayit. Yang kedelapan, kemudian cucilah kepalanya dan jenggotnya jika memiliki dengan busa dari daun bidara, dan juga pada badannya disertai bagian belakangnya. Yang kesembilan, kemudian siram air padanya. Disunahkan diulang hingga 3 kali, dan disunahkan juga mulai dari sebelah kanan. Juga disunahkan lewatkan air pada perutnya dengan tangan. Jika belum bersih, diulang terus hingga bersih. Dimakruhkan hanya mencukupkan sekali saja, dan dimakruhkan menggunakan air panas dan daun usnan tanpa kebutuhan. Yang ke-10, kemudian sisirlah rambutnya dan disunahkan air kapur barus dan bidara pada siraman terakhir. Yang ke-11 yaitu disunahkan menyemir rambutnya dan memotong kumisnya serta memotong kukunya jika panjang. Adapun cara mengkafani jenazah lelaki. Yang pertama itu 3 lembar kain kafan yang sudah dipotong menurut ukuran yang dibutuhkan dibentangkan dengan cara disusun. Kain yang paling lebar diletakkan paling bawah atau 3 lembar kain kafan dibentangkan. Kemudian agak diserongkan, yang di bawah mengecil dan yang di atas melebar, dan lembar demi lembar diulur dengan wangian. Yang kedua, hendaklah disiapkan kain tali untuk pengikat yang diletakkan di bawah kain yang paling bawah yang telah dibentangkan. Yang ketiga, hendaklah dipersiapkan kapas secukupnya yang diberi wangi-wangian kain cendana untuk dipergunakan menurut beberapa anggota badan tertentu, yaitu kemaluan, wajah atau muka, kedua buah dada, kedua telinganya, kedua siku tangannya, dan ketua tumitnya. Yang keempat, angkatlah jenazah dengan hati-hati dan baringkan di atas kain yang telah diberi wangian. Yang kelima, tutuplah dengan kapas pada bagian wajah, kemaluan, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku-siku tangan dan tumit. Yang keenam, selimutkan kafan pada jenazah dari yang paling atas selembar-lembar sampai yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali kain pengikat yang telah disediakan dengan 3 atau 5 ikatan. Dan ada juga tata cara mengkafani perempuan. Yang pertama yaitu susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta tabur dengan wangi-wangian dengan kapur barus. Yang kedua itu tutuplah lubang-lubang yang mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung. Yang kelima, pakaikan baju kurung. Yang keenam, dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu diulurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikan kerudung. Yang kedelapan, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kesembilan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Dan adapun tata cara menyolatkan jenazah, untuk laki-laki kita bisa membacanya dengan
usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ta'ala. Kalau untuk perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua itu takbir pertama. Takbir pertama itu kita membaca Al-Fatihah. Yang ketiga takbir kedua kita membaca salawat atas Nabi, salawat Ibrahim atau sekurang-kurangnya membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca doa yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Itu untuk yang mayit laki-laki. Kalau untuk mayit perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afina wa'fu anha. Selanjutnya takbir keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da wa firlana walahu. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afina wa'fu anha walaha. Itu untuk perempuan. Yang terakhir yaitu membaca salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab puasa. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang khusus, misalnya menahan diri dari makanan, minuman, dan berhubungan badan, dan dilakukan dengan niat puasa. Adapun syarat fardu puasa yang pertama itu niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Yang kedua itu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan adapun hal yang membatalkan puasa, yang pertama itu makan dan minum, yang kedua muntah yang sengaja sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam, yang ketiga bersetubuh, yang keempat keluar darah haid atau nifas, yang kelima gila, yang keenam keluar mani. Orang yang boleh berbuka puasa yang pertama itu puasa orang tua. Orang tua yang sudah lama tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua, maka ia boleh berbuka dan ia wajib membayar fidyah atau bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu, makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Selanjutnya itu puasa orang hamil dan menyusui anak. Orang hamil dan orang yang menyusui anak, kedua perempuannya tersebut, kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh berbuka dan mereka wajib mengkodok sebagaimana orang yang sakit. Yang ketiga itu puasa orang musafir. Orang yang dalam perjalanan jauh 80,640 km boleh berbuka, tetapi wajib mengkodok puasa yang ditinggalkannya itu. Jenis-jenis puasa itu ada puasa wajib. Puasa fardu lebih utama dalam Islam adalah puasa Ramadan, di mana setiap muslim yang telah mencapai usia balik dewasa, berakal dan secara fisik diwajibkan untuk menahan diri dari makanan, minuman, dan perilaku tertentu selama bulan Ramadan dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Yang kedua itu puasa sunnah. Di sunnah, contoh puasa sunnah adalah puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari pertengahan bulan, dan puasa 9 Zulhijjah. Yang ketiga itu ada puasa makruh, dianjurkan untuk dihindari. Contoh puasa makruh adalah puasa pada hari Jumat tanpa berpuasa pada hari Kamis atau hari Sabtu, karena Nabi Muhammad menyarankan agar tidak berpuasa pada hari tersebut secara terpisah. Yang keempat, puasa yang diharamkan atau dilarang, contohnya itu puasa yang diharamkan adalah puasa selama hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.